Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Fahruddin Shihab, NIM C500 2011. Di sini saya akan menerangkan tentang anatomi jantung atau core. Yang pertama ada mediastinum. Mediastinum terdiri dari dua, mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum superior terdiri dari arcus aorta, vena cava superior, dan timus. Mediastinum inferior terbagi menjadi tiga, mediastinum anterior, mediastinum media, dan mediastinum posterior. Mediastinum anterior terbagi menjadi ada apa saja dan terbagi apa saja, ada timus, arteri mamaria interna. Sedangkan mediastinum media ada apa saja, ada core atau jantung itu sendiri dan perikardium. Sedangkan mediastinum posterior ada apa saja, nah ada esophagus dan arcus aorta thoracica. Nah, mediastinum posterior itu ada di sini, sedangkan media ada di sini, dan di sini ada mediastinum anterior. Selanjutnya ada lapisan dinding pada jantung. Yang pertama ada epikardium atau yang namanya perikardium serosum lamina visceralis. Yang kedua ada miokardium. Miokardium ini lapisan paling tebal sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga adalah endokardium, yaitu lapisan paling dalam. Selanjutnya ada embriologi jantung. Yang pertama ada endodrem, mesodrem, dan ektodrem. Seperti gambar ya. Selanjutnya ada struktur dalam core. Yang pertama ada atrium cordis dextra. Yang pertama di sini ada fossa ovalis, jika sudah lahir akan tumbuh. Selanjutnya di sini ada septum intertrial. Nah, yang serabut-serabut ini adalah musculus pecitinatis, yang paling ujung ini ada crista terminalis. Nah, ada katup ini yang namanya valva tricuspidalis karena jumlahnya ada 3 katup. Nah, selanjutnya ada ventriculus cordis dextra. Nah, ini yang pertama ada auricula dextra. Nah, selanjutnya ada katupnya tadi, seperti yang saya sebutkan, valva tricuspidalis karena ada 3. Nah, penumpangnya ini ada apa saja? Yang pertama ada chorda tendinae dan musculus papillaris. Nah, serabut-serabutnya ini yang dinamakan trabecula carneae. Nah, yang di sini ada trabecula septomarginalis. Selanjutnya ada atrium cordis sinistra. Nah, katupnya ini dinamakan valva mitralis. Jika yang tadi tricuspidalis karena berjumlah 2 katup. Nah, di sini ada arcus aorta, arteri pulmonalis sinistra, arteri pulmonalis dextra, vena pulmonalis superior sinistra, dan vena pulmonalis dextra. Nah, selanjutnya ada ventriculus cordis sinistra yang kiri. Nah, ini yang jelas katupnya ada valva mitralis karena berjumlah 2, yang menumpang ada chorda tendinae dan musculus papillaris. Nah, di sini ada arteri dan venanya tadi. Nah, selanjutnya ada inervasinya. Nah, inervasinya ini ada simpatis dan parasimpatis. Yang simpatis ada ganglion cervical dan parasimpatis ada nervus vagus sinistra. Nah, ini ada vaskularisasi dari core. Nah, ya ada arteri koronaria dan vena cardiaca. Arteri koronaria terbagi jadi dextra dan sinistra, sedangkan vena cardiaca menjadi magna, media, dan parva. Nah, ini cabang-cabangnya mungkin bisa dilihat sendiri karena waktunya cuma terbatas. Selanjutnya ada sistem kondusen. Nah, yang pertama ada nodus sinoatrial atau SA node. Yang kedua ada nodus atrioventricular atau AV node, dan dilanjutkan dengan bandel-bandel His. Nah, selanjutnya ke crus dextrum dan crus sinistrum. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini ke musculus papillaris yang ventriculus dextra dan sinistra. Nah, ini ada aorta bercabang menjadi pars ascendens, arcus aorta, dan pars descendens. Pars descendens bercabang menjadi pars thoracica dan pars abdominalis. Nah, ini ascendens, arcus aorta, dan descendens. Ascendens terbagi menjadi arteri koronaria dextra, arteri koronaria sinistra. Arcus aorta bercabang menjadi truncus brachiocepalicus, arteri coronaris communis sinistra, dan arteri subclavian sinistra. Yang descendens ada thoracica dan abdominalis. Nah, ini cabang-cabangnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada vena cava. Nah, vena cava ini ada superior dan inferior. Yang superior bercabang menjadi vena brachiocephalica dan inferior menjadi vena iliaca communis. Nah, ini cabangnya bisa dilihat sendiri karena waktu terbatas ya. Nah, di sini ada obliterasi postnatal dan prenatal. Nah, yang pertama ada vena umbilicalis di sini. Nah, dilanjutkan dengan ductus venosus. Nah, di sini ada vena cava superior. Nah, selanjutnya ke atrium yang dextra. Nah,
di sini mulai bercabang. Yang pertama ada foramen ovale, nah melewati sini dan dilanjutkan dengan atrium sinistra. Nah, atrium sinistra menuju ventriculus yang sinistra dan aorta dan dilanjutkan ke seluruh tubuh. Nah, yang satunya lagi kan tadi ke atrium dextra. Nah, dilanjutkan ke ventriculus dextra, masuk ke sini, lalu ke arteri pulmonalis, dilanjutkan lagi ke ductus arteriosus. Nah, selanjutnya lagi ke aorta. Nah, ke aorta ini dilanjutkan ke arteri iliaca communis dan dilanjutkan ke arteri iliaca interna dan bermuara ke arteri umbilicalis. Nah, selanjutnya ini vena umbilicalis akan menjadi ligamentum teres hepatis, sedangkan ductus venosus yang ada di sini akan menjadi ligamentum venosus dan foramen ovale akan bertumbuh menjadi fossa ovalis di sini. Nah, arteri umbilicalis ini akan menjadi ligamentum umbilicalis medianum. Nah, mungkin itu sedikit dari saya penjelasan tentang anatomi. Banyak salah, mohon maaf karena waktunya terbatas. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.